Hai semuanya, hari ini kita berjumpa lagi. Saya Anisantriana Yenine Esau. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan salah satu materi tentang induksi matematika pada jenjang SMA kelas 11. Nah, induksi matematika merupakan lanjutan dari logika matematika. Pada pertemuan ini saya akan membahas 3 poin, yaitu poin yang pertama yaitu tentang pengertian dari induksi matematika, yang kedua langkah-langkah pembuktian induksi matematika, dan yang ketiga jenis induksi matematika. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa itu induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli, tetapi bukan untuk menentukan suatu rumus atau menurunkan suatu rumus. Nah, poin yang kedua, saya akan bahas tentang langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Pada pertemuan ini, saya memaparkan 3 langkah-langkah, yaitu langkah-langkah yang pertama, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita harus mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Dan langkah yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, untuk menerapkan induksi matematika, kita harus bisa menyatakan pernyataan P kali K tambah 1 ke dalam pernyataan P kali K yang diberikan. Untuk menyatakan persamaan P kali K tambah 1, maka kita harus substitusikan kuantitas K tambah 1 ke dalam pernyataan P kali K. Nah, di sini saya memaparkan salah satu contoh. Bunyi soalnya yaitu, buktikan bahwa penjumlahan N bilangan asli berurutan berlaku 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 hingga seterusnya hingga N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, di sini kita pertama-tama harus menentukan langkah dasarnya, yaitu kita harus menentukan P kali N sama dengan 1. Nah, di sini E-nya 1 dan kita tinggal substitusikan. Dan hasilnya di sini adalah 1, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, lanjutan dari induksi tersebut yaitu kita harus membenarkan untuk P kali K tambah 1 dengan K lebih besar dari N 0. Jika P benar, maka pernyataan tersebut juga akan bernilai benar. Nah, di sini saya memaparkan cara penjabaran untuk pembenarannya. Nah, bisa dapat kita lihat. Nah, oleh karena itu, P kali K tambah 1 mengikuti bentuk pernyataan P kali N, maka P kali K bernilai benar. Maka, pernyataan di bawah ini bernilai benar untuk semua bilangan N lebih besar dari 1. Nah, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis induksi matematika. Di sini saya memaparkan 3 jenis induksi matematika, yaitu yang pertama, deret. Nah, pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun. Sehingga pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku ke K, dan suku ke K tambah 1. Jenis yang kedua yaitu pembagian.
Nah, jenis induksi matematika ini dapat kita jumpai di berbagai soal menggunakan kalimat sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 kalimat yang sering digunakan, yaitu yang pertama, A habis dibagi B, B faktor dari A, B membagi A kelipatan B. Nah, dari keempat ciri di atas menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika jenis pembagian. Hal yang perlu kita ingat adalah jika bilangan A habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B kali M. Nah, di sini M adalah bilangan bulat. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu pertidaksamaan. Nah, jenis pertidaksamaan ini ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada di pernyataannya. Terdapat sifat-sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian induksi matematika. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 sifat, yaitu sifat yang pertama, jika A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Atau, jika A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Yang kedua, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. Atau, jika A lebih besar dari B atau C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Nah, sifat yang ketiga, jika A lebih kecil dari B, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Atau, A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Nah, sekian presentasi saya mengenai materi induksi matematika ini. Semoga menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.